semuanya. Kali ini kita akan membahas materi cermin datar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Dan 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Cermin datar merupakan cermin yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasa kita gunakan untuk mencukur, untuk make up, atau bahkan sekedar melihat penampilan kita. Lalu, apa itu cermin datar? Dan bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin datar? Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Lalu, apakah yang dimaksud dengan cermin datar? Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya merupakan bidang datar. Lalu, bagaimana cara untuk melukiskan bayangan pada cermin datar? Hukum Snellius adalah kuncinya. Hukum Snellius adalah hukum mengenai pemantulan cahaya. Jika ini adalah gambar dari sebuah cermin, lalu garis ini adalah kita sebut dengan garis normal, maka ini merupakan sinar datang. Sementara garis ini kita sebut dengan sinar pantulnya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sementara itu, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Besar sudut datang dan sudut pantul diukur dari garis normalnya. Lalu bagaimana caranya kita dapat melukiskan pemantulan sinar pada cermin datar? Buatlah bidang pantulnya terlebih dahulu. Ini merupakan cermin datar. Yang kedua, gambar garis lurus yang disebut dengan garis normal. Kemudian, gambarkan sudut datang dan sinar datangnya. Kemudian, setelah itu gambarlah sudut pantul dan sinar pantulnya. Berikut adalah contoh dari pembentukan bayangan pada cermin datar. Bagaimana proses terjadinya pembentukan bayangan tersebut? Yang pertama, gambarlah cermin datar dan bidang pantulnya. Lalu, gambar posisi benda di depan cermin seperti berikut. Kemudian, gambar sinar datang PQ pada cermin datar, lalu dipantulkan kembali dengan lintasan yang sama. Kemudian, gambarkan sinar datang PR dengan membentuk sudut theta seperti gambar berikut. Lalu, gambarkan garis pantul dari sinar PR. Setelah itu, buatlah perpanjangan sinar pantul di belakang cermin dengan garis putus-putus seperti berikut.
Dan yang terakhir, pada titik P aksen, gambarkan bayangannya. Dan ini merupakan contoh kedua dalam pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi digambarkan sinar datang dan sudut datang. Setelah itu gambarkan sinar pantul dan juga sudut pantul. Ingat bahwa sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Lalu diarahkan ke mata untuk sinar pantulnya. Dan yang terakhir, dibuat garis putus-putus di belakang cermin datar sehingga tersambung dan membentuk bayangan pada cermin datar. Berapa tinggi minimum cermin datar agar bayangan benda terlihat semua? Sebagai contoh, jika di sini ada seorang pria bercermin di depan cermin datar dan menghasilkan bayangan dirinya. Di sini ada titik A, titik B, C, D, lalu E, yang terakhir adalah F. Dan pembentukan bayangannya seperti berikut. Sinar bergerak dari titik A ke C, lalu diteruskan di belakang cermin dengan titik putus-putus EE. Kemudian dari B ke D, lalu diteruskan di belakang cermin D ke E. Yang terakhir, sinar tadi dipantulkan dari titik D ke A, ya, lalu diteruskan dari titik D ke F. Tinggi cermin minimal agar bayangan terlihat seluruhnya adalah setengah dari tinggi benda asli. Ini dikarenakan menggunakan prinsip atau sifat kesebangunan suatu bidang. Jika panjang AB dibanding dengan panjang dari CD, dan panjang dari AE dibanding dengan panjang dari CE. Jika AB sama dengan H dan AE sama dengan 2 kali CE, maka CD atau tinggi cerminnya adalah sebagai berikut. Dari persamaan ini, kita mendapat CD sama dengan setengah dikali dengan H atau tinggi benda. Kita pernah bermain ke rumah cermin, maka pertanyaan yang akan muncul adalah sebagai berikut. Mengapa bayangan pada rumah cermin terlihat sangat banyak? Ini dikarenakan di dalam rumah cermin terdapat 2 cermin yang dipasang dengan membentuk sudut tertentu. Seperti pada gambar, cermin 1 dan cermin 2 membentuk sudut, ya, yang diberikan gambar panah. Cara mencari jumlah bayangan yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. 360 dibagi dengan sudut yang dibentuk dikurang dengan 1. Contoh soalnya seperti berikut. 2 cermin datar membentuk sudut 90 derajat. Berapa jumlah bayangan yang dibentuk? Caranya adalah 360 dibagi dengan 90 derajat dikurang 1. Sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 bayangan. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada 3 cermin datar? Di sini ada
sinar datang yang membentuk sudut 20 derajat terhadap cermin, dan yang lain 120 derajat dan 110 derajat pembentukan sudut pada cerminnya. Di sini kita harus mencari sudut datang terhadap garis normal pertama dengan sudut siku-siku 90 dikurang 20 sehingga didapat 70 derajat. Sudut datang sama dengan sudut yang dibentuk oleh sudut pantul, maka dapat disimpulkan bahwa sudut pantulnya juga membentuk 70 derajat terhadap garis normal yang pertama, dan juga sudut yang dibentuk terhadap cermin yaitu 20 derajat. Setelah itu kita mendapat segitiga pertama dengan sudut masing-masing 120 derajat dan 20 derajat. Untuk mencari sudut yang dibentuk terhadap cermin, maka dengan cara seperti berikut. Didapat hasilnya adalah 40 derajat. Lalu setelah kita mendapat 40 derajat terhadap cermin, kita bentuk lagi garis normal yang kedua, dan kita mencari sudut yang dibentuk sinar terhadap garis normal atau sudut datangnya yaitu 50 derajat. Setelah itu, kita gambarkan sinar pantulnya seperti ini. Dan besar sudut pantul sama dengan besar dari sudut sinar datang. Maka kita bisa tulis 50 derajat terhadap garis normal dan juga 40 derajat terhadap cermin. Kemudian kita mencari sudut yang dibentuk terhadap cermin yang ketiga dengan cara seperti berikut. 180 derajat adalah jumlah sudut dalam segitiga. Maka setelah dihitung, kita mendapat sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Lalu kita gambarkan garis normal yang ketiga seperti berikut. Lalu setelah itu kita menghitung sudut datangnya. 60 derajat diambil dari 90 dikurang 30 derajat. Lalu kita gambarkan sinar pantulnya dengan besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang seperti berikut. Besar sudut datangnya tadi 60 derajat terhadap garis normal, maka kita juga harus membentuk 60 derajat terhadap garis normal. Sekian dan terima kasih.